Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, mantap. Semangat buat belajar hari ini. Semangat. Jangan semangat ini, nggak semangat gitu. Semangat. Oke, sebelumnya sekretarisnya Bella ini ada yang nggak hadir nggak? Enggak ada hadir. Oke, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada kedua kelas silakan memimpin doa. Kelas di dalam kita ini pada saat sesuai dengan agama saya semakin berdoa selesai. Oke, setelah berdoa karena ini adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ada baiknya kita sebagai warga negara menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kepada siswa kita semuanya untuk berdiri. Oke, 1, 2, 3, ya. Garuda kasih ya. Nah, udah semangat kalian mulai pelajaran hari ini? Oke, sebelumnya di minggu lalu kan kita udah belajar sekilas mengenai kerjasama ya. Nah, di minggu ini kita belajar mengenai kerjasama dan gotong royong. Jadi kerjasama dan gotong royong ini memang definisinya sama, yaitu mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Oke, biar lebih paham, Ibu mau nunjukin video dulu biar kalian simak ya. Nanti satu orang bisa menyampaikan hasil dari video tersebut. Oke? Marilah kita menyelesaikan karyo, kawin, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembangkitan bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan waktu bersama, amal semua
Ada yang tahu nggak penerapan sila keberapa? Saya Ibu, Iya, sila keberapa Bang? kalau gotong royong itu dari 3.000 Persatuan Indonesia. Oke betul, karena dengan gotong royong itu kita bersatu mengerjakan semua pekerjaan itu gitu ya. Nah implementasi gotong royong itu sendiri ada 4 ya, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Ibu mau nunjuk satu orang. Di lingkungan keluarga itu contoh implementasinya apa? Kepada Felix dipersilakan. Contoh implementasi gotong royong di lingkungan keluarga. Kakak dan adik yang membantu orang tuanya untuk membereskan rumah ibu bersama-sama. Oke, makasih ya. Oke, sekarang di lingkungan sekolah kepada Mas Andi dipersilakan. Nah, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Ini mau ditunjuk ini kepada kakak yang di belakang ini. Di sini implementasi yang dilakukan itu adalah gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar Desa. Nah, masyarakat dan masyarakat. nah terakhir ada di lingkungan bangsa dan negara kepada abang yang satu itu silakan. Lalu satu gotong royong dalam bangsa dan negara itu seperti membantu mendonasikan uang kepada wakil rakyat. Kita bergotong royong membayar gitu kan, tapi yang kaya cuma satu. Memang nggak boleh ya kita tawa itu ya. Ya memang betul yang kalian bilang dari polarisasi masyarakat. Nah berikan dulu tepuk tangan untuk oh iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar kerjasama dan gotong royong? Apakah sudah paham atau tidak paham? Paham. Kalau sudah paham seperti biasa biasanya kita akan jalan seperti biasa kita akan kerja. Nah itu sudah menyiapkan satu item yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Oke, itu kan ada 3 tema, berarti kalian itu harus dibagi menjadi 3 kelompok dimulai dari paling kanan, hitung 1, 2, 3, kembali 1, 2, 3 gitu. 1, 4, 3, 1, 2, Bang, 2, 3, 2, 2, 3. Nah, jadi yang dapat nomor 1 itu satu kelompok, yang dapat nomor 2 satu kelompok, yang dapat nomor 3 satu kelompok. Nah, bisalah kalian diskusi mengenai video ini terlebih dahulu. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya. Oke, karena berhubung kita cuma beberapa menit ya. Untuk kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2, sudah Bu, kelompok 3. sudah Bu.
2020 ya ada yang sampai 50.000 dan saya merasakannya itu. Jadi yang perlu dilakukan untuk kebaikan bersama, pemerintah ayolah coba mengawasi bagaimana tidak pungli yang sudah berserak-serak di masyarakat. Itu aja sih, Bu. Oke. Untuk kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau menanggapi? Nggak ada, Bu. Oke, kita lanjut kepada kelompok 3. Jadi di sini tentang pesta kesenian umum. Jadi bagaimana caranya agar pemerintah untuk melibatkan wakil dan seluruh setempat. Jadi dengan mengirimkan brosur ataupun sebuah poster untuk meningkatkan partisipasi dari wakil remaja tersebut. Terima kasih. Oke. Semua dari kelompok 1 sampai kelompok 3 memang argumennya juga cukup bagus. Mari kita berikan apresiasi. Yang pertama, kita lanjutkan. Nah, gimana rasanya setelah kita belajar PPKN? Apakah ada rasa-rasa seperti kepalanya mau pecah? Luar biasa. Oke, biar nggak pecah, kita ikuti dulu ya. Iya, Bu. Karena di sini ada kuis menarik yang akan Ibu siapkan untuk kalian. Akhirnya dimulailah. Oke, siapa yang mau memimpin satu orang? Bisa aja, Bu. Ada Bagus. Oh iya, bagus. Kalian harus bilang 1, kalian jawabnya? Yes. 2. Oke. Yang ketiga. Kalau Bang Agus bilang fokus, kalian bilangnya kayak gini. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lu sedih. Oke. Oke, tepuk 1. Tepuk 3. Tepuknya itu berurutan. Oke, semuanya tenang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Terus kita lanjut kepada step terakhir. Apa itu? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab pertanyaan boleh pulang. tugas, Bu. Nah, ini kan ada waktunya 15 menit lagi Kuis, ya. Bu. Ya, kuis betul. Yang bisa menjawab boleh pulang. Oke, siapa atasnya? Oke, tadi kan kita udah belajar mengenai gotong royong. Pentingnya gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi juga kalian dari diskusi mengenai SKPD yang diberikan. Nah, karena kita masih ada waktu 15 menit lagi, Ibu kasih bukan 15 menit lagi, tapi 5 menit lagi, Ibu kasih kesempatan yang bisa menjawab pertanyaan boleh pulang duluan. Ketua gua Bu, wakilkan Bu. Oke, pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bu. Oke, Yasmin, silakan yang enggak, Bu. Hah? Yang ketiga. Yang ketiga. Yeay, pulang. Oke, dulu kawan aja, Bu. Sekian